Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Loirinha de olho azul e o impasse é upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Afifah Yasmin dengan NIM E1C02310191. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang kesopanan dan interaksi dalam kajian pragmatik. Nah, kesopanan berbahasa merupakan salah satu yang penting dalam kajian pragmatik. Mengapa, teman-teman? Karena seseorang menggunakan bahasa untuk menjaga tindak tuturnya, lalu hubungan sosial, serta komunikasi yang harmonis. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam pengertian dari kesopanan berbahasa. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu kesopanan berbahasa? Ayo dipikir-pikir, apakah ada yang tahu? Dalam pragmatik, kesopanan berbahasa tidak hanya berkaitan dengan sopan santun, tetapi bagaimana seseorang menyesuaikan tuturannya dengan konteks yang ada. Lalu di sini ada fungsi dari kesopanan. Yang pertama ada memelihara harmoni sosial, yang kedua ada mengelola hubungan sosial, yang ketiga ada melindungi citra penutur dan mitra tutur, dan yang terakhir adalah mencapai tujuan dari komunikasi. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai konsep face atau citra diri dalam interaksi berbahasa. Nah, jadi konsep face atau citra diri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konsep face positif dan ada konsep face negatif. Positive face itu maksudnya adalah keinginan seseorang untuk dihargai, disukai, dan diterima. Sedangkan kalau negative face itu adalah keinginan seseorang yang bebas bertindak, lalu tidak ada yang mengatur, itu merupakan dari negative face. Lalu di sini ada face threatening acts atau FTA. Maksudnya adalah tindak tutur yang dapat mengancam citra diri seseorang. Contohnya adalah seperti kritik, penolakan, perintah, atau semisal ada pertanyaan yang terlalu bersifat pribadi seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membahas strategi kesopanan menurut Brown dan Levinson. Yang pertama ada bold and record, maksudnya adalah berbicara langsung tanpa basa-basi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya kita mengatakan tolong tutup pintu itu, seperti itu. Atau awas di situ ada batu. Nah, berbicara langsung tanpa basa-basi. Kedua, di sini ada positive politeness, artinya adalah menunjukkan keakraban atau penghargaan untuk seseorang. Nah, contohnya seperti mengatakan, wah sepatu kamu bagus ya, atau wah tadi kamu presentasi bagus ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini yang ketiga ada negative politeness, artinya adalah menghormati kebebasan lawan tutur. Contohnya itu seperti misal apakah Anda keberatan jika saya bertanya? Dan yang terakhir ada off record, artinya adalah menyampaikan sesuatu secara tidak langsung. Nah, contohnya seperti wah ruangan ini sangat panas sekali ya. Nah, itu adalah sindiran. Misalnya ingin tolong dong nyalakan AC-nya, seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dari kesopanan. Di antaranya yang pertama ada jarak sosial, kebudayaan, kekuasaan, situasi komunikasi, ada gender, usia, dan juga ada topik dari pembicaraan. Jadi maksudnya itu adalah semakin formal situasinya, semakin tinggi juga tingkat kesopanan yang diperlukan. Materi selanjutnya yaitu kesopanan dalam konteks akademik. Nah, misalnya dosen dengan mahasiswa. Misalnya,
mahasiswa berbicara kepada dosen harus menggunakan tindak tutur yang sopan, harus meminta izin dengan cara yang sopan, dan juga menghindari kritik langsung. Contohnya, misalnya ingin bertanya tentang tugas yang diberikan oleh dosen, harus menggunakan kalimat yang bagus dan sopan. Misalnya seperti, mohon izin Bapak sebelumnya, maaf mengganggu waktunya, apakah saya boleh bertanya berkaitan dengan tugas yang diberikan Bapak sebelumnya? Nah, jadi harus dengan sopan. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini materi mengenai kesopanan dalam berkomunikasi digital. Saat kita berkomunikasi menggunakan media sosial atau yang digital, kita harus memperhatikan juga cara-cara adab dalam berkomunikasi, misalnya seperti di WhatsApp, Instagram, email, ataupun mungkin dari Telegram. Misalnya kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu juga, lalu kita harus menggunakan emoji yang sopan, tidak boleh menggunakan emoji-emoji yang mungkin dapat menyinggung pihak lain. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Nah, lalu materi selanjutnya di sini kita membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam kesopanan teman-teman. Yang pertama misalnya adalah memerintah dengan secara kasar, lalu menyombongkan diri. Yang ketiga seperti menghina lawan tutur, dan yang terakhir tidak menunjukkan empati yang baik terhadap lawan tuturnya. Jadi, jika seperti itu akan dapat menimbulkan dampak. Nah, dampaknya apa saja? Contohnya seperti menimbulkan konflik, lalu menimbulkan perpecahan antara dua kubu, dan yang terakhir akan menyebabkan kesalahpahaman. Nah, jadi itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai kesopanan dan interaksi dalam pragmatik. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya akan menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu sesuai dengan materi yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi kesimpulannya, kesopanan berbahasa adalah cara berkomunikasi agar yang disampaikan itu baik serta berjalan dengan lancar berkomunikasi, dan juga menjaga hubungan dengan orang lain agar tetap harmonis. Kesopanan itu dipengaruhi oleh situasinya, budayanya, dan juga hubungan penutur dengan lawan tuturnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan saat menjelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.